Shalom, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kepada semua saudara yang telah mendoakan saya. Seperti yang saudara ketahui bahwa saya mengalami sakit, ya, terserang virus corona, COVID-19, ya, sejak 1 bulan yang lalu. Dan puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh karena berkat doa dan dukungan saudara, saya boleh disembuhkan dan bisa bersaksi hari ini. Saya mau menceritakan sedikit kesaksian bagaimana Tuhan menolong dan menyertai saya ketika menghadapi sakit, ya, virus corona ini. Saudara, tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tidak pernah terbayangkan kalau saya ini akan terserang, ya, terinfeksi, ya, virus corona, ya, virus yang kita tahu sangat ganas dan telah menyebabkan kematian yang dalam jumlah banyak di seluruh dunia. Dan tidak hanya itu, telah memukul sendi-sendi perekonomian, ya, di berbagai dunia. Bahkan bangsa kita sendiri mengalami penderitaan ini. Saudara, dimulai dari tanggal 10 November sebenarnya saya merasa tidak enak badan, ya. Saya kok kurang fit gitu malam harinya. Saya pikir mungkin karena kelelahan, karena memang seharian itu saya beraktivitas cukup melelahkan juga. Dan saya pikir ya mungkin ya cuma lelah saja, besok pagi pasti pulih gitu. Nah, saya bangun esok paginya, ternyata kok saya semakin drop gitu, ya, badan saya lemas dan kepala saya mulai berat gitu, ya, dan suhu tubuh saya mulai tinggi, ya, mulai demam gitu. Oke, saya coba minum air putih banyak. Saya pikir nanti pasti akan sembuh sendiri. Tetapi sepanjang hari itu tidak ada perubahan, justru kok demam saya tambah naik gitu, saudara. Akhirnya malam harinya saya dan istri pergi ke klinik dekat rumah dan saya diperiksa oleh dokter dan dikasih obat, ya, dikasih obat penurun demam dan juga antibiotik. Setelah saya konsumsi obat itu tidak ada perubahan apa-apa, ya, tidak ada perubahan apa-apa. Dan kemudian hari Minggu, ya, hari Minggu, nggak tahu tanggal berapa itu, ya, 4 hari setelah saya diperiksa dari dokter itu, akhirnya saya dan istri memutuskan untuk rapid karena kita mulai khawatir, jangan-jangan ini corona, jangan-jangan ini COVID, ya. Kemudian kita pergi ke sana dan rapid. Hasil rapidnya keluar sore hari dan hasilnya adalah negatif, saudara, non reaktif. Ya, sedikit lega, saya dan istri sedikit lega, berarti ini bukan virus corona, itu dalam pemikiran kita. Nah, saudara, kemudian esok harinya kok badan saya semakin drop gitu, semakin lemes. Ya, kepala saya kok berat sekali dan batuk. Nah, mulai batuk di situ, mulai batuk. Ngomong sedikit batuk, ya, tiada hentinya batuk, saudara. Kemudian kita mulai berpikir untuk cek di laboratorium, untuk ke IGD saja supaya dicek darahnya, ya. Asumsi saya dan istri pikir ya mungkin ini, ya, kalau bukan DBD tipes lah, ya kan, karena suhu tubuh saya naik turun gitu dan juga memang lemas. Akhirnya kita ke IGD, ya, di rumah sakit dekat rumah. Saya diperiksa darahnya dan ditemukan bahwa bukan DBD karena trombosit saya normal, bukan juga tipes, tetapi ada jenis virus di dalam darah saya. Nah, dokter menyarankan untuk di swab saja, ya, di swab supaya ketahuan apakah ini virus corona atau bukan. Nah, saudara, kemudian tanpa menunggu lama, besok paginya saya pergi swab di rumah sakit Siloam dan menurut mereka hasilnya akan keluar sekitar 3-5 hari. Ya, kita santai-santai saja, ya, sama saya dan istri, karena kita pikir ini bukan virus corona lah, ya kan? Karena selama ini memang kita jaga betul protokol kesehatan, kemana-mana kita pakai masker, jaga jarak, tidak pernah ke kerumunan orang, ya kan?
selalu cuci tangan, bahkan setiap barang yang kita beli selalu cuci, saudara. Keluar rumah kita selalu cuci baju dan mandi, saudara. Jadi betul-betul kita ketat dengan protokol kesehatan. Saya nggak kepikiran kalau itu adalah virus corona. Saudara, tidak sampai 3 hari, ya, saya swab hari ini, besok sorenya sudah keluar hasil. Dan hasilnya adalah saya dinyatakan positif virus corona. Mendengar hal itu ketika istri menyampaikan hal itu kepada saya, wah, pikiran saya udah nggak karuan. Ya, saya dan istri terdiam sejenak. Ya. Dan istri mulai menangis, saudara. Dia mulai mencari tahu bagaimana proses penanganan saya, karena saya sekarang adalah statusnya positif virus corona yang berbahaya ini. Dan dia mencari tahu bagaimana langkah-langkah supaya saya bisa diisolasi di Wisma Atlet, karena kami dengar di sana jauh lebih baik penanganannya daripada diisolasi di rumah. Dan dia mencoba menghubungi teman-teman, menghubungi juga Bapak Gembala, Ibu Elizabeth, mencari tahu informasi dan langkah-langkah apa saja yang harus kami tempuh. Ya. Dan ya saya bersyukur punya istri yang begitu kuat, begitu tegar, begitu tabah. Ya, walaupun saya tahu dalam hati kecilnya menangis ya dengan keadaan seperti gini, begitu menakutkan, mengkhawatirkan. Ya saudara, akhirnya istri saya ya mulai mengemas barang-barang saya, karena dia pikir nanti kalau sudah dibawa ke rumah sakit pasti akan diisolasi gitu ya. Jadi dalam proses ini, waduh, begitu apa ya, mencemaskan, begitu mengkhawatirkan dan menakutkan. Saya membayangkan saya akan pisah dengan istri dan harus diisolasi di tempat lain, saudara. Dan belum lagi gejala batuk yang terus semakin meningkat ini menyiksa, saudara. Saya dalam kegalauan ini kemudian saya ambil gitar saya tidak bisa nyanyi memang. Ya, bahkan untuk ngomong saja susah karena batuk. Ketika ngomong dikit batuk, saya ambil gitar dan saya mulai menyembah Tuhan dengan alunan gitar. Ya, walaupun hanya instrumen gitar, saya nyanyikan lagu Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan pemulihku. Dan saya merasakan hadirat Tuhan menaungi saya sehingga saya bisa lebih tenang. Dan istri juga mendengar alunan musik itu dan istri sedikit lebih tenang, saudara. Kami tenang. Kemudian sebelum kami berangkat untuk ambil rujukan, karena ternyata untuk masuk ke Wisma Atlet harus ada surat rujukan dari rumah sakit tempat saya di swab, saudara. Nah, sebelum kami berangkat, saudara, kami berdoa, ya kami jaga jarak tentu, saudara, karena sekarang status saya adalah positif virus corona. Kami berdoa, saya memimpin doa walaupun batuk-batuk. Ya, ketika saya mulai berdoa, justru lagu yang keluar dari mulut saya berkata, For you are great, you do miracle so great. Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Di situ saya mulai menangis, saudara. Saya mulai menangis bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu dengan keadaan ini. Walaupun kita panik, tetapi Tuhan mau melakukan sesuatu. Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Bahkan saudara, Tuhan ingatkan saya firman Tuhan dari apa yang saya khotbahkan sebelumnya. Di Matius pasal 7 ayat 14 berkata, jangan takut, ya, tenanglah, jangan takut aku ini. Ya, seperti yang saya khotbahkan dalam program Message of Hope. Ya, Tuhan ingatkan saya ayat ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, seakan Tuhan memang mempersiapkan saya untuk menghadapi badai kehidupan ini. Seakan khotbah yang saya sampaikan itu saya alami sendiri. Saya sedang diuji gitu, saudara, apakah saya menghidupi tidak khotbah yang saya sampaikan itu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, itu menguatkan saya dan saya meyakini Tuhan mau berbuat sesuatu. Akhirnya kami pergi, saudara, ke rumah sakit Siloam. Dan setelah kami sampai di sana, betapa kagetnya kami karena melihat antrian manusia yang begitu ramai di sana. Orang-orang yang kena COVID juga meminta surat rujukan. Dan untuk mendapatkan surat rujukan di sana sangat-sangat sulit sekali. Kita harus menunggu lama, antrian panjang. Dan mereka berkata, kalian harus menunggu gitu. Kepastiannya kapan, apakah bisa malam hari ini atau tidak, mereka tidak pastikan.
Akhirnya saya diskusi dengan istri, belum lagi dengan biaya yang sangat mahal ya untuk screening saja saudara, karena harus di swab ulang lagi ternyata, walaupun saya swab di situ 1 hari sebelumnya, tapi untuk dapat surat rujukan mesti di swab lagi, di screening lagi. Di screening saja saudara harganya 10 juta, dan itu biaya yang sangat mahal bagi kami. Saya dan istri kemudian berdoa dalam hati dan kita diskusi, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke rumah. Ya, dengan barang-barang yang sudah saya bawa, kita kembali lagi ke rumah saudara, dan kita mulai berdoa lagi, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Dan saudara, akhirnya jam 11 malam saya dapat kabar dari istri bahwa puji Tuhan ada orang yang menolong, ada orang yang buka jalan. Tuhan memakai saudara daripada kakak ipar istri, ya, membuka jalan bagi kita karena dia ada kenal orang di sana. Dan puji Tuhan, katanya tanpa surat rujukan bisa ke sana, dengan menunjukkan hasil chatnya saja sudah bisa ke sana. Dan saya bersyukur ya kepada Tuhan, juga istri malam hari itu kita tenang, bisa tidur dengan tenang. Dan esok paginya untuk memastikan lagi saudara, ya, karena kita kepengen supaya benar-benar kalau kita sampai desanya jangan sampai ada masalah, istri iseng untuk datang ke puskesmas dapat surat rujukan gitu saudara. Nah puji Tuhannya saudara, di puskesmas pun Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Orang puskesmas sangat membantu sekali, tidak dalam waktu yang lama mereka keluarkan surat rujukan saudara, walaupun mereka tidak bisa antar ke Wisma Atlet. Itu puji Tuhan sekali. Dan masalah berikutnya adalah bagaimana saya bisa sampai ke sana, bagaimana saya bisa sampai ke Wisma Atlet. Karena saya ini sekarang adalah statusnya orang yang sudah positif COVID, saudara. Tentu kalau kita sewa Grab, apakah ada Grab yang mau gitu? Dan juga karena di puskesmas tidak disediakan ambulans, karena mereka tidak ada kerjasama katanya dengan Wisma Atlet. Akhirnya kita berdoa lagi, saudara, kita berdoa lagi, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Istri saya kemudian iseng ya coba gitu ya untuk order Grab. Order pertama, puji Tuhan lagi saudara, Tuhan buka jalan. Grabnya mau untuk antar saya ke sana. Driver Grab itu berkata, dia tersentuh dengan kejujuran istri saya, mengatakan bahwa saya pasien COVID yang akan diantar ke sana. Justru dia mau untuk mengantar saya karena kejujuran dari istri. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hati driver Gojek itu, Grab itu, sehingga dia bisa mengantar saya ke sana. Akhirnya saudara, dia antar saya ke sana, dan puji Tuhan driver ini sangat baik sekali. Selama dalam perjalanan saya batuk-batuk ya, saya batuk-batuk dalam perjalanan, tapi dia menyemangati saya. Dia tidak takut saudara, dia tidak takut. Justru dia menyemangati saya, dia memberikan dorongan kekuatan kepada saya. Dan akhirnya saya sampai di Wisma Atlet. Nah, setelah sampai di sana saudara, ya saya mendapatkan sebuah kamar. Tetapi yang anehnya saudara, saya tidak diapa-apain di sana. Nah, 2 hari setelah saya di sana baru saya sadar bahwa oh ternyata saya salah tempat. Saya salah alamat ternyata. Harusnya di Wisma Atlet Kemayoran. Tapi saya justru salah alamat ke Wisma Atlet Pademangan. Wah, itu suatu pergumulan lagi. Saya mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada para tim medis bahwa saya salah alamat ternyata. Dan itu sangat susah sekali untuk bisa dipindahkan ke Wisma Atlet. Saya mencoba untuk berdiskusi panjang lebar kepada para medis, tetapi mereka tidak bisa menolong. Katanya harus di sini karena memang sudah terdaftar di sini katanya. Dan kalau misalnya dirujuk ke sana lagi, itu harus dalam keadaan kritis, gejala berat katanya. Aduh, saya dan istri bergumul lagi, berdoa lagi. Ya, malam harinya saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa dirawat di Wisma Atlet karena di sana jauh lebih baik penanganannya. Akhirnya saudara, saya datang lagi besok paginya kepada tim medis. Puji Tuhan dengan dokter yang beda gitu saudara. Saya mencoba menyampaikan. Pertama-tama alot memang saudara, susah memang katanya prosedurnya. Tetapi saya percaya sekali lagi dengan kuasa doa, pertolongan Tuhan, akhirnya Tuhan menjamah dokter itu dan menolong saya. Katanya dia akan ngomong kepada koordinator. Dan puji Tuhan, siang harinya boleh saya dipindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran. Dan di Wisma Atlet Kemayoran, saudara, saya ditangani dengan baik. Saya benar-benar ditangani dengan baik oleh tim medis di sana. Selama 12 hari di sana betul-betul ditangani dengan baik.
Dan dalam kesendirian di Wisma Atlet, saudara, saya hanya bisa berdoa. Saya memakai waktu-waktu yang ada untuk benar-benar sendirian dengan Tuhan, menyembah Tuhan walaupun hanya dengan alunan musik gitar saya. Saudara, saya bersekutu dengan Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya pikir bahwa ini adalah momen yang tepat. Mungkin Tuhan izinkan saya mengalami ini untuk bisa ada dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Dan puji Tuhan, saudara, 7 hari saya di sana, batu saya mulai berkurang, dan di hari yang ke-10 saya di swab lagi, dan hasilnya memang masih positif, tetapi CT-nya sudah 30-an ke atas. Itu artinya tidak berbahaya lagi, dan saya disuruh pulang karena tidak berbahaya lagi, dan namun harus diisolasi mandiri selama 1 minggu. Hanya saya pulang ke rumah, saudara, istri senang, ya, saya juga senang bisa ketemu istri kembali, saudara. Dan akhirnya saya isolasi selama 7 hari, ya, kami pisah kamar dengan istri. Dan setelah menjalani isolasi 7 hari, saya swab lagi, dan puji Tuhan, ya, hasil swab saya negatif. Saya mempelajari, saya merenungkan kejadian yang saya alami ini, bahwa Tuhan mau mengajarkan satu hal kepada kami berdua, bahwa Tuhan mau hadir dalam segala badai, segala tantangan kehidupan yang kami alami. Tuhan mau menolong, Tuhan membuka jalan. Ya, firman Tuhan berkata, jangan takut. Firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, dalam hal apapun, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong, seperti yang saya alami. Demikian kesaksian saya, saudara. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.